Memang salah satu waktu kita diskusi dengan para pengusaha itu adalah memang, eee eee, instrumen apa yang ada di Indonesia. Instrumennya kan sangat terbatas, maka itu, para pengusaha antara lain, mengungkapkan kalau saya tempatkan di Indonesia, tentunya kalau saya mendapatkan, profit yang rendah ya, return yang rendah, tentunya mereka kan tidak tertarik. Kemudian Mmm, tidak ada, instrumen ya kan, itu salah satu juga masukan dari, para pengusaha ketika kita bertemu. Maka itu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, beberapa waktu yang lalu, eee eee, produk-produk yang ditawarkan tentunya, kompetitif. Beliau mhm, kemukakan kan seperti itu ya, instrumennya yang kompetitif, sehingga para pengusaha itu tertarik. Tapi juga sebagai catatan, sebenarnya, Mbak Sarifah, di PP nomor 1 itu sebenarnya, dikemukakan juga penggunaan dari cadangan devisa itu untuk pembayaran hutang, untuk kebutuhan bahan baku yang mereka butuhkan, itu, diberikan kebebasan mereka, para pengusaha tadi. Jadi tidak ada hambatan, dalam hal untuk melakukan transaksi, untuk kepentingan perusahaan, para eksportir tadi, diberikan ruang. Jadi nggak dibatasi mereka. Yang menjadi masalah kan kalau misalkan devisanya tadi tidak digunakan, tetapi, dalam rangka untuk pembayaran utang, dalam rangka untuk kebutuhan bahan baku, itu kan tidak dibatasi. Sehingga artinya, para pengusaha sebenarnya tidak ada masalah di dalam melakukan aktivitas cash flow-nya mereka. Eee, yang menjadi, masalah mungkin return-nya ya, mmm, return-nya kalau dia menempatkan, dananya di Indonesia. oke, Tentunya return ini harus menarik, ya, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, BI, senantiasa akan menciptakan produk-produk yang kompetitif sehingga menarik para, eksportir untuk, menempatkan dananya di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semuanya, Mbak Sarifah, karena ini merupakan kekayaan negara yang diambil dari Indonesia tentunya, itu harus juga memberikan kontribusi buat rakyat Indonesia ya, dan kepastian stabilitas makroekonomi. Jadi mmm, pada akhirnya kan nanti yang menikmati sebenarnya, pengusaha itu sendiri dengan kepastian usaha yang semakin bagus ya, dengan gampangnya memprediksi misalkan kebutuhan bahan baku, karena kita tahu Mbak Sarifah, share import, Indonesia untuk bahan baku atau penolong itu mencapai 77%. mmm, Ketika terjadi gejolak, tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan, itu akan meningkatkan cost-nya, karena import kita itu 77% adalah bahan baku. Maka itu, sebenarnya dengan adanya stabilitas makro ini, stabilitas nilai tukar yang menikmati sebenarnya pengusaha itu sendiri. ya. Jadi dalam konteks makro kita melihatnya seperti itu. Demikian Mbak Sarifah. Oke baik, Pak Iskandar, ini sebetulnya agak menarik ya kalau kita lihat begitu, Pak Iskandar kan sebetulnya juga kalau dari BI selama ini juga tidak terlalu, menyentuh begitu ke area ini, baru kemarin begitu kita juga, mengetahui bahwa BI juga baru saja mengeluarkan instrumen baru, terkait dengan tadi untuk upaya penempatan DHE di dalam negeri begitu. Nah, ini juga kan memang sebetulnya sudah menjadi suatu rahasia umum begitu, Pak, bahwa sebetulnya pengusaha-pengusaha ini yang menempatkan DHE di luar ini sebetulnya mungkin lebih dekat ke pemerintah begitu. Nah, tadi terkait dengan upaya yang dilakukan bersama tentunya agar tadi DHE bisa masuk ke dalam negeri, seperti apa sih Pak tadi, tentunya agar pemerintah ini juga memegang komitmen dari para pelaku usaha agar DHE-nya juga bisa ditempatkan di dalam negeri? Sebelumnya kan dasar hukumnya tidak begitu kuat, Mbak Sarifah ya, karena dasar hukumnya kan di Undang-Undang Lalu Lintas Divisa. Undang-Undang Lalu Lintas Divisa itu memberikan kebebasan ke semua penduduk, tetapi untuk yang SDA saja diwajibkan untuk menempatkan, DHI-nya di Indonesia. Maka itu, karena payung hukumnya tidak begitu kuat, maka, PP-nya juga dibuat, sedemikian rupa seperti Mmm, saat ini. Tetapi dengan adanya, Undang-Undang P2SK, RUU P2SK yang baru saja disahkan oleh DPR, di mana dalam rangka untuk stabilitas makro, BI,
berhak untuk mengatur mengenai lalu lintas devisa dari devisa hasil ekspor dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan moneter. Jadi dengan adanya Undang-Undang P2SK ini dasar hukumnya sangat kuat, Mbak Sarifah. Jadi kalau kita sebelumnya mau mengatur dengan tegas, itu payung hukumnya nggak kuat. Maka itu yang masuk ke Indonesia itu hanya yang SDA-nya saja. Tetapi dengan adanya Undang-Undang P2SK, BI itu udah bisa mengatur sekarang. Ya. Sebelumnya kan hanya melaporkan. Kalau dia nggak ngelapor, diberikan sanksi. Bukan untuk mengatur dalam rangka untuk stabilitas ekonomi makro dan moneter. Jadi karena dasar hukumnya nggak kuat, ya produk hukum yang dihasilkan juga sebatas pelaporan. Ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang P2SK di pasal 10A itu, maka BI dapat mengatur terkait dengan lalu lintas devisa ini dalam rangka untuk stabilitas makro dan moneter. Demikian, Oke. Mbak Sarifah. Baik, tadi